firman Allah dalam surat Maryam, surat yang ke-19. Kita lihat ayat 19-nya sampai berapa Allah izinkan kita menyampaikannya. Ini Maryam ini Bapak Ibu ya, anak Imron, Maryam binti Imron. Kalau ada orang namanya Imron diberi nama oleh ayahnya, kalau dia punya anak perempuan kasih nama Maryam, cocok Maryam binti Imran. Jadi kalau ada orang tua kasih nama kita Daud, kemudian kita ditinggal Allah punya anak laki-laki, kasih Sulaiman. Di Sulaiman bin Daud. Nah, kalau kita dapat nama Zakaria, lahir anak laki-laki kasih Yahya gitu. Jadi niat orang tua kita, kakek kita berlanjut ke kita kalau dapat anak yang sama dengan sejarah Nabi. Di ayat 19 ini Bapak Ibu, di mana ini Allah kisahkan tentang Maryam yang luar biasa. Maka saking luar biasanya Maryam, orang Nasrani menganggap Maryam itu Tuhan. Itulah hebatnya Islam yang benar-benar informasinya dari Al-Quran. Qala innama ana rasulu rabbika. Dia berkata di sini Jibril, innama ana rasulu rabbika. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Di Jibril mendatangi Maryam, li'ahaba laki gulama zakiyan, untuk menyampaikan anugerah laki gulaman zakiyan, kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Perlu sekali disampaikan oleh Jibril kata-kata nakiyan, yang suci, yang bertakwa. Itu Allah sampaikan kalimat zakiyan itu suci. Kenapa? Karena Maryam dia tidak punya suami, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, dan termasuk wanita yang terhormat di kalangannya. Karena memang itulah ibu Maryam ketika hamil, dia bernazar kepada Allah, kiranya anak yang akan lahir ini aku serahkan ke Baitullah, aku serahkan untuk mengabdi di masjid. Ternyata anaknya perempuan. Karena memang sudah terlanjur bernazar bahwa perempuan tetap dia berbakti, berkhidmat di masjid, dan terkenallah Maryam sebagai anak perempuan yang luar biasa menjaga harkat martabatnya. Kemudian Jibril datang mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Di sini Bapak Ibu ya, kita lihat li'ahaba, untuk menyampaikan anugerah. Nah, di anak ini anugerah, Bapak Ibu, ini juga anak ini anugerah. Tak semua orang Allah berikan anugerah, di anak ini anugerah, maka kita anugerah itu hadiah Bapak Ibu. Jadi kalau Allah hadiah wa anugerah anak, lah bentuk anak itu tetap terima. Mancung hidungnya, pesek hidungnya. Awak ingin anak laki-laki lahir padusi, awak ingin anak awak putih seperti mamanya, misalnya bantuk papa, putih mama, tu ingin awak lupa tak balik. Nah, kan ada kejadian model itu, ya kan? Paknya negro ganteng kan, tapi hitam, ibunya bawa Cino misalnya kan, tak balik anaknya. Pergi kuliah apa, tapi bantu amai misalnya kan, tak bisa, itu anugerah dari Allah. Dia anak tu anugerah plus amanah. Nah, itu penting waktu itu pelajaran kita ambil. Qalat, dia Maryam berkata, anna yakunu li gulamun walam yamsasni basarun walam aku baghiyah. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, dan aku bukanlah seorang bagian pezina. Qala kadzalika, dia Jibril berkata demikianlah. Qalat rabbuki, Tuhanmu berfirman, huwa alayya hayyin, hal itu bagiku mudah bagi Allah. Bapak Ibu, ini Allah lihatkan kuasanya, mudah bagi Allah. Maryam tak punya suami do Bapak Ibu, bisa di Allah ini punya anak. Makanya Bapak Ibu ya, setelah kita takdirkan Allah misalnya kan belum punya anak, enggak apa-apa, berdoa terus Bapak Ibu. Minta taruhnya. Maka kejadian tuh Nabi Ibrahim istrinya mandul Bapak Ibu. Mandul bisa beranak dengan kekuatan doa tadi. Tak mungkin bagi Allah. Ya, qala rabbuki huwa alayya hayyin.
Tuhanmu berfirman, hal itu bagiku mudah. Mudah bagi Allah untuk Maryam tak punya suami, punya anak. Apalagi orang yang punya suami, istrinya mandul, misalnya lakinya mandul, mudah bagi Allah hanya minta salah. Tapi awak kan tak mungkin, tak mungkin dah. Minimal awak pada watari itu baru watari sampai awak meninggal dan punya anak awak dah. Tapi awak tak surga bapak ibu. Awak kanyo anak tu nanti mengantarkan awak ke surga. Awak ingin anak tu nanti menyelamatkan awak ketika tua. Awak minta dari awak lah tua. Anak indah ada, awak tua nak perlu bantuan dari anak-anak. Awak mandiri. Allah biar awak mandiri, nak sakit-sakit awak ada bapak ibu. Cuma tak butuh anak tu kan. Dan awak punya surga nanti. Walinaj'alahu, dan agar kami menjadikan ayatan linnas, suatu tanda-tanda kebesaran kami bagi manusia. Allah tu besar. Dan masuk logika Allah tu tu. Wa rahmatan, dan sebagai rahmat minna, dari kami rahmat. Jadi bapak ibu memang tidak mungkin bagi Allah. Itu bapak ibu ya kunci mana dia awak. Tak mungkin sehat le do, nak mungkin selamat dia Allah mungkin. Nak kan tu kejadian beberapa hari informasi kami sampaikan beberapa hari yang lalu di sini kan, seorang nenek yang anaknya, yang cucunya kanker tulang, yang hanya doktor yang sejauh-jauh tu ada doktor tu nya. Piti nak do bak kasinan. Allah hantar doktor tu ke situ. Tamangat apa rosok sasi jalan apa doktor tu wata dua di rumah amak tu nak perlu doktor. Wa kana amran maqdiyan, dan hal itu adalah sesuatu yang sudah diputuskan. Dia Allah tu telah memutuskan sesuatu, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya bapak ibu. Fahamalathu, maka dia Maryam mengandung, fantabazat, lalu dia mengasingkan diri bihi dengan kandungannya itu, makanan kasihan di tempat yang jauh. Jadi jelas Maryam ketika hamil itu dia malu dengan lingkungannya dan dia pergi menyendiri. Itu biasa bapak itu manusiawi ya. Walaupun itu dari Allah, misalnya kan kita menjaga mulut-mulut masyarakat, ya kita boleh suatu saat kita mengasingkan diri. Salah apabila kita menjauh sebentar menenangkan diri. Fa aja'ahal makhadud, lalu ia akan dipaksa ya, makhadud, rasa sakit akan melahirkan. Jadi rasa sakit melahirkan itu milik siapa saja. Maryam yang soleha itu pun merasakan. Jadi ini pelajaran juga untuk anak-anak, terutama orang tua kita. Makhad, dan rasa sakit akan melahirkan. Ila jiz'in, untuk bersandar pada pangkal nakhlah, pohon kurma. Bersandarnya di pohon kurma. Qalat, Maryam berkata, ya laitani, wahai betapa aku mati qabla haza, sebelum ini. Sampai sakitnya melahirkan tu bapak ibu, biarlah mati itu. Itu terlintas dalamnya. Wa kuntu nasyan mansiyan, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Selain dari rasa malu dia telah hamil seperti itu, padahal suci tu bapak ibu. Sesuci-sucinya bapak ibu, malunya bapak ibu. Sementara kini kurang aja jalannya promosian di TikToknya, hanya promosiannya wah ini kok bangganya mabuk laki-laki yang nak selesai. Ini luar biasa sekali pelajaran yang bisa kita ambil panjang ini bapak ibu, karena memang kita batasi waktu kita. Yang bisa kita ambil luar biasa sekali dari kisah Maryam ini bapak ibu. Dan di sini di bawah ini kan kemudian digoyangkan pohon kurma itu, dan juga itu batu tawakal diikhtiar dari Maryam. Dan juga dokter banyak mengatakan kalau ada anak yang hamil melahirkan, banyak-banyaklah makan kurma, karena ketika proses kelahiran Isa itu diceritakan kurma di situ. Itu saja bapak ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami menyampaikan kita semua. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah.